Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aziz al-izzah بعلوم العزيز وكل عزيز بعزة يعتز يا عزيزي تعززت بعزتك فمن اعتز بدون عزتك فهو دليل إن الله قوي عزيز. والصلاة والسلام على نبينا محمد العزة معزز الإسلام بالمعزة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak? Terdengar, Ustaz. Teman-teman dari sahabat hijrah seiman, insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya gimana kabarnya, sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita nikmat waktu luang, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut ya kita bisa berada ya, di Google Meet ini ya dalam rangka bertolabul ilmi, menuntut ilmu ya, kita sama-sama bersama-sama menuntut ilmu ya, belajar bersama. Dan ini juga merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ya. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan kita tidak bisa menghitungnya ya, dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, begitu banyak ya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan Allah berikan secara gratis, Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita ya. Betapa sayangnya Allah kepada kita, dan Allah tidak minta banyak dari kita. Allah hanya minta apa? Hanya minta agar kita bersyukur. Jadi berikan kesehatan, kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang Allah berikan kesehatan, kita gunakan untuk hal-hal yang apa namanya, berpahala, misalkan untuk talabul ilmi, untuk beribadah, baca Quran dan lain sebagainya ya. Allah hanya minta itu, hanya minta kita bersyukur saja ya. Ikut. Nah, karena itu teman-teman harus bersyukur ya, berada di Google Meet ini juga merupakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gerakan, Allah beri hidayah ya. Allah gerakan hati teman-teman semuanya ya, saya juga ya, untuk bisa duduk ya di depan Google Meet ini ya, dalam rangka bertolabul ilmi, menuntut ilmu di tengah-tengah mungkin kesibukan gitu ya, di tengah kesibukan teman-teman gitu. Tapi teman-teman masih menyempatkan waktu ya, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah SWT balas ya, dengan pahala yang berlimpah, kemudian dengan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya, saya ingatkan lagi ya, pertama luruskan niat kita, kita berada di sini untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu karena Allah, jangan karena hal yang lain. Betul, luruskan niat. Insya Allah ketika niat kita lurus, ketika niat kita benar gitu ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita ingin raih, itu akan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan jalannya. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dan orang-orang yang dia berjihad, mereka berjuang ya di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah akan tunjukkan jalannya ya, Allah akan tunjukkan jalan-jalan dengan syarat apa? Jahadu fina, berjuang di jalan Allah. Kita bertolabul ilmi, niatkan karena Allah, itu merupakan sebuah perjuangan ya. Berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan rasa malas ya. Karena apa? Untuk duduk di meet seperti ini kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama itu tidak mudah ya teman-teman. Saya yakin tidak mudah, bukan suatu hal yang mudah ya. Karena itu ini ada kurang berapa, 65 lebih kurang lebih, ini adalah manusia pilihan Allah
Ya Allah gerakan hatinya ya untuk bertolabul ilmi, untuk menuntut ilmu bersama, yang harapannya dengan tolabul ilmi tersebut seperti yang tadi sudah dibacakan ya oleh Maria tadi tentang kemuliaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Ketika kita berilmu, maka Allah akan angkat derajat kita. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan perkataan yang sangat bagus, jika kamu tidak tahan, gimana perkataannya kan saya malu lupa ya. Pokoknya tidak tahan dengan pedihnya kebodohan gitu loh. Jadi ya, teman-teman, pertama luruskan niat kita, kemudian yang kedua catat setiap faidah yang nanti bisa diambil, yang bisa dicatat ya. Makanya teman-teman mendapatkan insight baru gitu, ilmu yang mungkin bisa teman-teman menjadikan bekal gitu untuk beramal di kehidupan sehari-hari. Itu ya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, tanpa panjang lebar. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Benar ya, kita berada di bulan Sya'ban. Yang berarti, dan sekarang sudah di penghujung Sya'ban gitu ya. Kurang ya satu pekan kurang lebih lah ya, sekitar beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat agung yang tamu Allah, yaitu bulan Ramadan ya. Nanti kita akan kupas mengenai bulan Ramadan gitu. Tapi sebelumnya kita akan kupas tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu penamaan bulan Sya'ban. Jadi teman-teman yang mungkin sudah tahu bisa share tuh di chat gitu ya, bisa share di chat asal usul dengan penamaan bulan Sya'ban. Di antara asal usul penamaan bulan Sya'ban gitu. Jadi tidak terlepas dari bulan Ramadan gitu, penamaan bulan Sya'ban ini. Jadi orang Arab terdahulu gitu ya, orang Arab terdahulu. Ketika menamakan bulan gitu, ketika menamakan bulan itu terkadang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Begitu juga dengan penamaan bulan Sya'ban ini. Ya. Jadi bulan Ramadan itu kan berasal dari kata Ramadan yang berarti panas, yang berarti terik, yang berarti membakar gitu. Kemudian penambahan alif dan nun menunjukkan bahwasanya bulan itu adalah artinya tuh sangat gitu, sangat panas, sangat terik, sangat membakar. Oleh karena itu orang Arab terdahulu 1 bulan sebelumnya mereka sudah melakukan ini, pengelompokan. Untuk apa? Untuk mencari air, untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, pengelompokan ini disebut dengan tasya'ub. Ya, disebut dengan tasya'ub dan peristiwanya disebut dengan Sya'ban. Ya. Itu kurang lebihnya penamaan bulan Sya'ban. Jadi mereka berkumpul, berkelompok kemudian untuk mencari air untuk persiapan bulan Ramadan. Ya. Dan ini juga bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita gitu ya. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban, ya, kemudian ya kita harus mempersiapkan bekal nih untuk apa? Untuk nanti kita bertempur di bulan Ramadan. Ibarat seseorang yang ingin berperang, ya pasti dia harus menyiapkan dong. Dia harus menyiapkan bekal. Ya. Seseorang yang dengan persiapan terbaik pasti hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang mungkin dia tidak persiapan gitu ya. Pokoknya langsung aja. Bulan Sya'ban dia tetap biasa-biasa aja, kemudian di bulan Ramadan ya pasti dia akan kaget ketika tidak ada persiapan. Ya. Maka ada perkataan yang sangat bagus dari Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi. Ya, beliau berkata, bulan Rajab adalah ibarat bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ya. Ini perumpamaan yang luar biasa, sangat bagus sekali ketika kita terapkan. Jadi teman-teman, seorang petani ketika ingin mendapatkan hasil panen gitu, ketika ingin panen gitu, maka mau nggak mau dia harus menanam gitu.
Ya nggak? Mau nggak mau dia harus menanam dong. Dia ingin menanam, dia ingin memanen misalkan pisang. Mau nggak mau dia harus menanam pohon pisang. Dia ingin memanen apel gitu. Mau nggak mau dia harus menanam pohon apel. Seperti itu. Nah, bulan Rajab yang mana kita sudah lewati ya, itu merupakan uh, bulan untuk kita menanam amal-amal kita. Ya, yang harapannya nanti ketika bulan Sya'ban gitu ya. Ketika bulan Sya'ban kita bisa mengairi amalan-amalan kita. Sebagaimana petani yang ingin mendapatkan hasil panen yang bagus, tentunya tanamannya nggak dibiarkan saja dong. Pasti akan dia rawat, pasti akan dia sirami dengan air. Gitu. Begitu juga dengan bulan Sya'ban ini, yang merupakan momentum untuk merawat amalan-amalan kita yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Baik itu baca Quran, baik itu sholat malam, baik itu infak, baik itu sedekah dan lain sebagainya. Segala amal-amal yang sudah kita tanam di bulan Sya'ban ini kita airi, kita jaga, kalau perlu kita tingkatkan. Dengan harapan apa nanti ketika datang bulan Ramadan kita tinggal memanen pahala. Dalam arti apa? Di Ramadan itu keadaan tubuh kita sudah siap begitu. Sudah siap karena sudah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut. Sudah biasa baca Quran. Makanya di bulan Ramadan tinggal gaskan banter gitu. Ya. Tinggal gaskan banter sudah nggak ada rasa kayak aduh berat ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sudah kita biasakan di bulan Sya'ban. Ya, karena sudah terbiasa sebenarnya. Jadi kita tinggal memanen pahala ya, karena apa? Tubuh kita sudah ringan untuk melakukan ibadah-ibadah yang sudah kita tanam. Itu harapannya seperti itu. Ya, jadi ini pengumuman yang sangat bagus. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan mengairi, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk untuk memanen gitu. Ya teman-teman. Baik. Nah, ini mumpung masih ada waktu di bulan Sya'ban ini ya, yang masih belum persiapan tilawah, boleh ya setelah kajian ini coba dibuka lagi mushafnya, ya. Dibuka lagi Al-Qur'annya. Terkadang itu kita sibuk ya, sibuk membersihkan membersihkan motor misalnya. Motor yang sibuk membersihkan motor, padahal yang berdebu itu Al-Qur'annya. Yang berdebu itu adalah mushaf kita, yang kita jarang sentuh, yang kita jarang buka sehingga berdebu. Ya. Oleh karena itu ya balik lagi ya, kita siapkan diri kita dari sekarang. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Yang belum memulai, ayo kita coba untuk memulai dari sekarang. Buka lagi Al-Qur'annya, kita biasakan tilawah. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjemput Ramadan. Ya. Ketika seperti ini teman-teman. Bulan Ramadan adalah bulan ibaratnya ya, kalau misalkan kita kayak gambarkan di kehidupan sehari-hari gitu. Bulan Ramadan itu seperti bulan penuh dengan diskon, penuh dengan obral pahala. Di mana Allah tuh sedang mengobral pahala di bulan Ramadan. Kalau misalkan teman-teman ya ada mall misalkan, atau ada jangan yang jauh-jauh lah, Shopee aja lah, Shopee. Di situ ada diskon 50%, diskon 60% dan lain sebagainya. Ya teman-teman kira-kira bakalan antusias nggak untuk memburu diskon tersebut? Pasti akan antusias dong. Misalkan di mall, wah di mall tuh ada merek brand ternama kemudian lagi diskon setengah harga misalkan. Pasti orang-orang akan berbondong-bondong berebut ya mendapatkan diskon tersebut, mendapatkan obralan tersebut. Kenapa? Karena dia tahu ya baju itu adalah baju yang bukan baju kualitas ecek-ecek gitu, kualitas yang bagus, kemudian dibanderol dengan harga yang murah. Ya, tentu kita sangat untung dong, ya, akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kayak. Begitu juga dengan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan segala amal kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan pahalanya ya, segala amal yang kita lakukan. Allah sedang mengobrol pahala nih, masa sih kemudian kita santai-santai saja, kemudian kita tidak bergegas mengambil obrolan pahala tersebut? Sangat rugi dong.
Ya bulan Ramadan, ya kita nggak antusias memanen pahala, yang benar aja rugi dong gitu kalau misalnya rugi ya. Oleh karena itu persiapan, ibarat kita cinta dengan sesuatu, pasti kita akan mempersiapkan dong diri kita untuk bisa bertemu dalam keadaan terbaik. Kita misalkan senang sama seseorang, kemudian kita dapat pesan, ya, misalkan ya jangan jangan cinta lah, jangan jangan seseorang yang kita cintai. Ya orang yang terhormat, misalkan kita ada undangan dari uh, dari gubernur misalkan, dari gubernur atau dari presiden, mungkin dari presiden lah ya, dari presiden. Kita dapat undangan, tiba-tiba dapat WA nih, Assalamualaikum Mas, ya, ini saya dari perwakilan, misalkan dari ini Masnya dapat undangan khusus gitu, VIP dari presiden untuk makan malam misalkan. Saya yakin teman-teman bakalan antusias dan bakalan mempersiapkan diri teman-teman dengan sebaik-baiknya, dengan pakaian terbaik mungkin, kemudian dengan dandanan yang rapi, yang cantik, yang ganteng, ya, mungkin dengan parfum yang wangi. Teman-teman akan mengusahakan itu pasti, saya yakin. Kenapa? Karena teman-teman tahu yang akan dihadapi adalah orang yang istimewa, yang teman-teman hadapi adalah orang yang spesial gitu. Makanya teman-teman mempersiapkan diri. Begitu juga dengan bulan Ramadan, ya, harusnya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik, sehingga tatkala bertemu dengan bulan Ramadan, teman-teman dalam keadaan terbaik, dalam keadaan siap, dalam keadaan yang the best gitu lah, gitu. Ya, harusnya teman-teman tahu ya bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa penuh dengan keutamaan gitu ya. Karena itu para ulama terdahulu ya teman-teman, ulama terdahulu mereka ya bersiap-siap untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu dari 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersiap-siap. Jadi 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita contoh. Ya, masih ada waktu ya untuk bersiap-siap ya. Jadi jangan sampai nanti siap-siapnya udah masuk bulan Ramadan udah siap-siap, nanti rugi teman-teman. Teman-teman bakalan rugi. Ibarat seseorang yang dia lari pagi atau mungkin jogging gitu ya, dia nggak pemanasan, pasti dia akan kram. Kalau misalkan sudah kram nggak bisa lari lagi dong, nggak bisa lari lagi dong. Begitu juga dengan diri kita ya. Kalau misalkan belum terbiasa kemudian masuk bulan Ramadan kita baru siap-siap, oh pasti akan kaget. Nggak biasa baca Quran. Kemudian di bulan Ramadan orang-orang pada sudah siap nih, sudah pada pemanasan nih, di bulan-bulan sebelumnya mereka sudah terbiasa baca Quran. Baca Quran mereka menikmati. Ya, sehingga ada orang yang mungkin sehari baca 3 juz, sehari baca 5 juz dan lain sebagainya. Ya, kita baru setengah juz, baru 1 lembar, aduh, ngerasa udah kayak banyak banget. Aduh, udah ngantuk, aduh, capek dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tubuh kita belum siap. Karena tubuh kita masih berleha-leha. Ya. Jadi ada banyak, masih ada waktu buat persiapan ya teman-teman. Siapkan tilawahnya, siapkan sholat malamnya, siapkan segala amal-amal ya, puasanya juga disiapkan. Ya, itu. Dimana dulu Rasulullah SAW disebutkan memperbanyak puasa ya. Jadi apa namanya? Dalam hadis disebutkan bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah di bulan Sya'ban itu hampir full, gitu, hampir full puasa 1 bulan. Jadi nggak full 1 bulan ya, kan Rasulullah puasa full 1 bulan itu hanya di bulan Ramadan saja. Gitu. Jadi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban gitu, Rasulullah. Kemudian juga istrinya ya Aisyah, di mana direwetkan juga Aisyah itu tidaklah beliau mengqadha puasa itu kecuali di bulan Sya'ban. Nah ini juga bisa menjadi penguat bahwasanya mungkin Rasulullah menemani Aisyah juga gitu ya, karena Aisyah ya istrinya.
mengqadha atau membayar utang puasa gitu di bulan Sya'ban sekalian gitu biar sama-sama berpuasa. Ya. Itu. Oke, jadi kita persiapkan diri kita ya teman-teman untuk menyambut bulan Ramadan. Banyak di antara kita, aduh aku rindu pengen bertemu dengan bulan Ramadan, statusnya tentang Ramadan, hamin berapa Ramadan, hamin berapa, oh tiap hari buat status tuh hamin berapa Ramadan. Ya seakan-akan dia adalah seorang perindu berat gitu. Tapi dia nggak persiapan, dia santai-santai saja gitu. Banyak. Seseorang yang rindu ya teman-teman, tidak lain adalah karena dia cinta. Ya. Seseorang yang rindu adalah karena dia cinta. Orang yang rindu dengan bulan Ramadan berarti karena dia cinta dengan bulan Ramadan. Ya. Terus emang ada orang yang nggak rindu? Ada dong, banyak. Siapa? Mereka yang tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang tidak rindu dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi mereka menganggap bulan Ramadan adalah bulan, ya seperti bulan-bulan biasa saja, cuma bedanya di bulan Ramadan nggak makan, nggak minum, dah. Padahal banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan gitu. Jadi bisa jadi seseorang yang dia tidak rindu dengan bulan Ramadan adalah karena dia tidak mengenal bulan Ramadan. Sehingga dia tidak cinta dengan bulan Ramadan. Maka pentingnya benar kita mengenal bulan Ramadan. Kita ketahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya, di antara keutamaan bulan Ramadan nih, biar kita semakin cinta, biar kita semakin rindu dengan bulan Ramadan. Ya. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan, syahrul maghfirah. Ya. Bulan penuh ampunan. Dalilnya apa? Ya, hadis Rasulullah SAW yang mungkin sering kita Ramadan gitu ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, dan harapan pahala Allah, ridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lampau. Ya. Ketika seseorang dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum. Ya. Karena apa? Karena dia yakin ini adalah syariat dari Allah, ini adalah syariat, adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita gitu. Jadi dia puasa tuh bukan cuma ikut-ikutan gitu. Dia puasa bukan cuma ikut-ikutan. Kemudian wahtisaban, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pujian dari orang lain ya. Dia puasa tuh bukan karena biar disebut sebagai seorang yang alim gitu. Bukan pengen disebut sebagai seorang ahli puasa gitu. Tapi emang benar-benar puasa pengen mendapatkan ridha dari Allah, pengen mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa. Akan ampuni dosanya. Ya. Oleh karena itu, ya di bulan Ramadan nanti ya teman-teman semuanya, ya kita harus mempunyai itikat bahwasanya saya harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena ketika kita tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan, ya kita akan dicap sebagai seorang yang celaka. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis yang lumayan banyak disebutkan bahwasanya Rasulullah itu naik ketika naik mimbar gitu ya. Di tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Ya kemudian para sahabat bingung nih, ini kenapa nih Rasulullah amin amin? Tanyalah sahabat. Ya Rasulullah, engkau tadi ketika menaiki tangga demi tangga mimbar, engkau mengucapkan amin. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian kata sungguh celaka orang yang apabila disebutkan namaku, kemudian dia enggan bersolawat kepadaku. Jadi celaka orang yang dia ketika disebut nama Rasulullah SAW, nama Nabi Muhammad SAW, dia enggan bersolawat SAW. Dia enggan bersolawat. Ya maka dia celaka. Ya. Dan sekikir-kikirnya atau sebelit-belitnya orang adalah orang yang dia ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia enggan bersolawat. Ya. Maka ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita bersolawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah dan malaikat pun bersolawat
Kata Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalat kepadanya. Ya. Ya ayyuhan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Simple. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau ala ali sayyidina. Ya, itu. Kemudian yang kedua, tadi kan aminnya ada 3 nih. Amin pertama itu. Kemudian amin yang kedua adalah celakalah seseorang yang dia masih dapati orang tua. Ya, jadi dia masih mempunyai kedua orang tua, tapi dengan kedua orang tua tersebut dia tidak bisa masuk surga karenanya. Jadi itu orang yang celaka juga. Orang yang dia masih mempunyai orang tua yang lengkap, tapi apa dia sia-siakan. Ya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa menjadikan kedua orang tersebut sebagai wasilah dia bisa masuk surga dengan baktinya itu. Kemudian yang ketiga adalah raghima an furajulin adraka alaihi ramadan thumma salakha qabla ayyub farad. Celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan, dia berpuasa, dia baca Quran, dia infak, dia sedekah, dia salat malam di bulan Ramadan, tapi apa? Teman salakha qabla ayyub farad. Tatkala bulan Ramadan tersebut pergi beranjak, ya habis, dia tidak mendapatkan ampunan. Dia tidak mendapatkan ampunan. Disebutkan kalau orang yang celaka. Orang yang kok bisa? Bisa. Mungkin dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi apa matanya tidak berpuasa. Masih melihat sesuatu yang haram. Telinganya tidak berpuasa, masih mendengarkan sesuatu yang haram. Ya, mulutnya tidak berpuasa, digunakan untuk berbohong, digunakan untuk hoax, digunakan untuk adu domba, digunakan untuk gosip dan lain sebagainya. Mungkin dia berpuasa tapi tangan dan kakinya digunakan untuk melangkah, digunakan untuk sesuatu yang berbau kemaksiatan, digunakan untuk menyakiti orang lain dan sebagainya. Maka kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Rubba sha'imin laisa min shiyamihi ilal ju'i wal 'atas." Betapa banyak orang yang dia berpuasa, tapi apa yang dia dapatkan, yang dia peroleh hanya rasa haus dan dahaga saja, hanya rasa lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena tadi dia berpuasa tapi indera-indera yang lain bagi muslim ini ikut berpuasa. Ya, karena itu ya kita persiapkan gitu. Ya nanti pokoknya pas datang bulan Ramadan, kita dapat di bulan Ramadan, ya puasa kita harus menjadi puasa yang berkualitas, bukan hanya sekedar tidak makan tidak minum saja, tapi full. Ya, kita gunakan waktunya untuk beribadah, kemudian semua indera kita juga ikut berpuasa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Agar apa kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, ya. La'allakum tattaqun. Itu huruf lam tersebut adalah harfu taraji. Harfu taraji. Taraji itu adalah huruf untuk pengharapan gitu. La'allakum, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan harfu taraji tersebut bermakna bahwasanya sesuatu yang dia diperoleh hanya dengan apa ya, dengan usaha gitu. Jadi ketika kita mendapatkan predikat tattaqun, ya harus ada usaha di situ. Gimana? Tadi ya dengan cara dengan cara dengan cara baca Quran, dengan cara kemudian puasa yang berkualitas, dengan cara mengisi waktu-waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Harapannya ketika selesai bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa, yang mungkin sebelum Ramadan kita masih suka berbohong, setelah bulan Ramadan kita menjadi orang yang jujur. Sebelum Ramadan kita adalah seorang yang pelit, setelah datang bulan Ramadan kita menjadi orang yang dermawan. Sebelum Ramadan kita adalah orang yang malas baca Al-Quran, setelah Ramadan kita menjadi orang yang rajin baca Al-Quran. Seperti itu. Pertama adalah bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Ya syahrul mubarak.
Lalu dengan keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, maka sudah cukup menjadi bukti bahwasanya bulan Ramadan bulan penuh dengan keberkahan. Tatkala bulan Ramadan datang ya, nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang jauh-jauh ya. Dari bangun tidur saja Allah sudah mudahkan kita gitu. Yang mungkin di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa kita bangun di jam 7, kita bangun di jam 8 gitu ya. Subuhnya itu udah sekalian jamaah sama duha gitu. Tapi tatkala bulan Ramadan Allah mudahkan kita untuk bangun teman-teman. Ya, jam 3 ya, bahkan bukan cuma bangun jam 3 itu udah siap makanan gitu, luar biasanya gitu. Udah masak, sudah wah pokoknya luar biasa gitu. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Kemudian orang ya berbondong-bondong baca Quran, menghatamkan Al-Quran. Ya dimana di bulan-bulan biasa mungkin orang baca Quran ya jangankan satu juz atau lembar pun kadang lupa gitu. Di bulan Ramadan, wah orang tuh yang tadinya nggak pernah baca Quran di bulan Ramadan luar biasa. Mereka habis sholat Isya, mereka nggak langsung pulang tuh. Mereka duduk membaca Al-Quran bersama-sama, ya luar biasa. Menghatamkan. Itu adalah keberkahan-keberkahan dari bulan Ramadan, luar biasa ya. Belum yang lain, di mana Allah lipat gandakan pahala dan sebagainya. Kemudian penuh dengan kemuliaan. Di mana di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar, malam penuh malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana ketika kita beribadah di malam tersebut, maka seakan-akan kita berada 1000 bulan. Beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau misalkan kita hitung dalam tahun gitu ya, itu kurang lebih 83 tahun gitu. Padahal umur umat Rasulullah itu tidak jauh dari 63 gitu lah ya. Seperti itu. Bayangkan ketika kita mungkin sudah hidup 15 tahun, yang kemudian mungkin sudah 20 tahun, coba ketika kita mendapatkan 20 malam Lailatul Qadar itu kebanyakan. Apa namanya? Sudah berapa kebaikan yang kita peroleh, sudah berapa pahala yang kita dapatkan gitu. Karena itu ya ada bulan penuh kemuliaan tuh. Jadi kita harus berantusias nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena hanya datang sekali doang gitu. Yang sampai kita kelewatan. Triknya gimana biar dapat malam Lailatul Qadar? Ya. Karena ada tuh di hadis bahwasanya terletak di malam 21, terletak di malam-malam ganjil 25, 27 dan lain sebagainya ya. Triknya biar kita dapat tuh gimana? Kita maksimalkan semua malam di bulan Ramadan. Insya Allah kita dapat. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu ya teman-teman nanti di bulan Ramadan harapannya mempunyai target minimal 1 kali khatam. Ya. Jadi 1 hari 1 juz. 1 juz banyak kan Ustaz? Ya. Dibagi lagi menjadi, karena 1 juz itu 20 halaman atau 10 lembar, 10 lembar ya. 10 lembar kita sholat 5 waktu dibagi saja. Jadi setiap sholat itu 2 lembar. 2 lembar masih kebanyakan Ustaz. Oke, dibagi lagi sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. 1 lembar itu lama-lamanya itu paling nggak sampai 5 menit teman-teman. Kalau misalkan kita fokus gitu ya. Sebelum sholat subuh 1 lembar. Setelah sholat subuh 1 lembar. Begitu juga sopnya nanti sampai isya. Kita nggak terasa ternyata kita udah baca 1 juz ya. Baru nanti belum tambah lagi nanti ketika habis sholat tarawih kita duduk lagi, udah baca lagi itu kan tidak 1 juz lebih gitu. Minimal pokoknya teman-teman harus punya target minimal 1 kali khatam. One day one juz gitu. Bisa teman-teman nih buat apa namanya kayak komunitas dengan teman-teman yang lain gitu ya. Yuk bulan Ramadan kali mungkin lagi apa khatam 1 kali gitu, dibuat grup misalkan, kemudian nanti di situ checklist yang sudah baca 1 juz di hari itu apa gitu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Daripada kita buat grup kemudian yang nggak bermanfaat ini lumayan. Kalau misalkan koordinasi one day one juz gitu lumayan. Itu ya. Kemudian bulan Ramadan juga adalah bulan di mana dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggunya di mana setan-setan dibelenggu. Ya. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffirat asyayatin.
yang sebenarnya disebutkan. Jadi bulan Ramadan ada bulan dimana pintu surga itu dibuka gitu. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga adalah di bulan Ramadan kita semakin dimudahkan oleh Allah untuk beramal kebaikan. Kemudian yang dimaksud dengan pintu dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi segala maksiat. Ya, jadi di bulan Ramadan kita semakin mudah gitu, untuk menjauhi maksiat. Nah, tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada namanya maksiat. Tapi lebih mudah lagi di bulan Ramadan kita menjauhi maksiat. Itu ya, kita sudah tahu nih kemuliaan bulan Ramadan ternyata luar biasa ya. Ya, kita sudah tahu keutamaan-keutamanya, harapannya apa? Kita semakin rindu, kita semakin antusias ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Kita semakin cinta dengan bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu dari sekarang harus dipersiapkan. Tidak ada kata terlambat, teman-teman bisa menyiapkan ya dari tilawahnya, kemudian dan amal-amal ibadah yang lainnya. Ya, ilmunya juga tentang fikih puasa juga jangan lupa. Sekarang saya kira sudah sangat mudah untuk mendapatkan ilmunya. Kita bisa lihat di YouTube, bisa lihat di artikel, kita bisa lihat di kajian-kajian tarhib Ramadan dan lain sebagainya. Ya, teman-teman cari fikih puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang membuat pahala puasa berkurang dan lain sebagainya. Ya, teman-teman cari ilmunya, kemudian perbanyak taubat juga jangan lupa. Ya, sehingga ketika kita sudah bertaubat, sering bertaubat, membuat banyak taubat, hati kita bersih, bertemu dengan bulan Ramadan, hati kita atau tubuh kita siap untuk beribadah. Karena terkadang kita melakukan suatu amalan ya teman-teman itu karena apa? Karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Terkadang kita berat melakukan amalan atau melakukan ibadah itu disebabkan karena apa? Karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Oleh untuk berbanyak taubat, harapannya kita bertemu dengan yang modern dalam keadaan hati yang bersih. Dan terakhir adalah perbanyak doa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan ya Rabb, sampaikan aku dengan bulan Ramadan. Doa terus karena kita nggak tahu teman-teman kita apakah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang mungkin tinggal sebentar lagi datang ini ya. Banyak orang yang tinggal 1 hari, tinggal 2 hari, kemudian dia Allah panggil ya, kemudian dia tidak bertemu dengan bulan. Banyak doa teman-teman. Semoga kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya setelah kita ketahui keutamaan bulan Ramadan, kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan ya, sehingga kita tidak tergolong sebagai orang yang celaka, tidak tergolong sebagai orang yang rugi, dan harapannya juga kita mampu memperoleh predikat ma'al kemuliaan Allah, menjadi orang yang bertakwa, yang menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin itu sedikit ya saya yang dapat saya sampaikan. Masih sangat luas sekali ilmu yang sebenarnya masih digali gitu ya. Masih sangat banyak gitu. Tapi karena keterbatasan ilmu saya ya saya hanya bisa menyampaikan ini. Mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan materi ya. Tapi dan sekali lagi saya terima kasih ke teman-teman yang sudah mau mendengarkan saya ya, kurang lebih 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam yang saya bicara gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan selalu langkah-langkah kita untuk melakukan kebaikan, untuk menebar kebaikan, dan Allah sampaikan kita dengan baik. Amin ya Rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak Wahid untuk materinya. Ya, sangat luar biasa cukupannya mengenai persiapan kita dalam menyambut ya bulan suci Ramadan. Kemudian sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan Anda batasi 5 penanya. Oke, silakan teman-teman. Kalau untuk yang mau on mic, silakan Anda batasi 2 penanya. Bagi teman-teman yang ingin open mic, kalau yang ya ini sudah ada yang ingin bertanya ke Gita ya, saudara Gita.
lewat chat boleh, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lewat open mic, silakan diangkat tangan dulu, nanti dipersilakan oleh moderator. Mungkin sudah ada yang angkat tangan ini, Kak. Ini dari Mbak Suci ya. Mbak Suci, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustaz, mau nanya, di bulan Ramadan itu kan kita itu memang nggak boleh pacaran ya Ustaz. Tapi sebagian orang, biarpun di bulan Ramadan itu dia melaksanakan chat-chatan kepada ajnabinya, kepada lawan jenisnya. Apakah itu berpengaruh kepada puasanya atau gimana Ustaz? Apapun atau enggak yang pacaran itu gimana Ustaz? Tanggapannya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Ya, kan film sekarang ya, dimana tadi pertanyaan itu apakah orang yang dia berpacaran di bulan Ramadan, baik itu lewat chat atau langsung gitu ya, apakah bisa berpengaruh dengan puasanya? Ya, jawabannya bisa berpengaruh. Ya. Kenapa? Karena pacaran itu sendiri kan sudah jelas ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan sabi. Mendekati aja itu nggak boleh gitu. Apalagi dilakukan. Ya. Kemudian gimana kalau misalkan chat-chatan dengan lawan jenis gitu? Nah, kalau misalkan chatan dengan lawan jenis dilihat dulu, apakah dia catatannya karena perihal yang urgent yang memang perlu di, dan ya bukan basa-basi gitu, benar-benar perlu, misalkan kayak koordinasi, misalkan apa kayak kegiatan masjid dan sebagainya gitu yang kiranya penting gitu, memang nggak basa-basi gitu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak bermudah-mudahan ya, kemudian apalagi yang dapat menimbulkan syahwat itu jelas ya, tidak boleh gitu, yang atas dasar nafsu gitu. Allah SWT menyebutkan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu'il lama ya, suatu nafsu itu memang cenderung kepada kebatilan keburukan. Nah, itu ya untuk menjaga amal ibadah kita ya, misalkan kita jaga meskipun lewat saya, misalkan perlu benar-benar perlu apa baca, mungkin jangan basa-basi dan sebagainya, seperlunya saja. Dan kalau misalkan berpacaran sangat sudah jelas sekali ya, kami itu kan nggak mungkin orang pacaran ini ngapain, kalau nggak ngapa-ngapain ngapain pacaran gitu kan, analogi singkatnya. Jadi ya, yang pacaran bisa dari sekarang lah ya, sebagai bentuk bukti rindunya dengan bulan Ramadan gitu, sebagai ajang untuk mempersiapkan bulan Ramadan ya, mohon maaf gitu ya, apa, aku lebih cinta dengan bulan Ramadan gitu ya. Jadi halalkan atau tidak, sebenarnya itu pilihan. Kalau misalkan sudah siap, segera dihalalkan. Misalkan belum siap, ya udah cukup cintai dengan lewat doa misalkan. Mungkin wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya dari ini sudah ada yang angkat tangan Resen dari saudari Oi ya. Oi. Oke, silakan Oi untuk bertanya. Ya, karena tidak ada suara dari Oi ini, selanjutnya ini yang sudah angkat tangan dari
Mbak Afrisa, ya, Mbak Afrisa, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Begini, Ustadz, ada orang pacaran, terus di bulan Ramadan, dia tuh stop dulu, nggak chatan, terus lanjut lagi di bulan Ramadannya. Itu gimana, Ustadz, ibadah puasanya? Koneksi saya sedang tidak stabil. Mungkin bisa diulangi tadi pertanyaannya. Mbak Afrisa, bisa diulang lagi pertanyaannya? Bisa diulangi pertanyaannya? Iya, berkaitan dengan orang pacaran, Ustadz. Di bulan Ramadan, dia tuh nggak kabaran, nggak chattingan. Nah, pas setelah di bulan Ramadannya, lanjut lagi kontakan, itu gimana, Ustadz, ibadah puasanya? Ya, ibadah puasanya gimana? Ibadah biasanya ya puasanya tetap puasa gitu. Tergantung lagi gini, gimana niat dia berpuasa itu, apakah hanya karena di bulan puasa itu gini-gini jadi putus dulu nanti habis Ramadan nanti sambung lagi. Ini yang sangat miris gitu ya. Agama seakan-akan seperti buat mainan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan niatnya dia karena itu, bukan karena Allah, bukan karena ikhtisab tadi, maka ya sesuatu yang bukan karena Allah, ibadah yang tidak diniatkan karena Allah, maka di mata Allah adalah ya. Tapi jangan juga teman-teman nanti, wah puasamu nol tuh, puasamu nggak diterima dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya untuk masalah diterima atau tidaknya amalan itu kan itu adalah haknya Allah gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Hak kita adalah berusaha gitu. Pokoknya ranah kita adalah ranah usaha. Ranah diterima atau tidaknya itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan seperti apa ya. Ini loh kalau misalkan amalan pengen diterima seperti ini. Gitu. Ya dengan cara apa ikhtisar. Ya puasanya dengan puasa yang berkualitas. Ya. Berjuang zinakan sudah jelas boleh gitu ya. Ya doakan saja semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, Ustadz, jawabannya. Ya, syukron Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke kolom chat. Pertanyaan dari kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Izin Ana bacakan. Ini dari Mbak Siti Nurhaliza Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana cara istiqomah beribadah di bulan suci Ramadan agar dapat pahala dan diterima amal ibadahnya? Tafadhal Ustadz. Kayak bagaimana caranya mengatur kegiatan kita di bulan Ramadan agar selalu dalam ketaatan syukur. Biar istiqomah belajar beribadah di bulan Ramadan ya. Caranya adalah buat jadwal harian ya, hari jam sekian sampai jam sekian saya ngapain nih,
oh habis subuh misalkan sampai jam 6 misalkan, oh saya harus tilawah nih, berarti di jam itu teman-teman harus konsekuen, harus misalkan nggak pegang HP, kemudian uh, fokus tilawah seperti itu. Kemudian di jam selanjutnya misalkan jam 7 sampai jam 12 mungkin saya sekolah, berarti teman-teman sekolah ya. Kemudian nanti habis duhur misalkan jam sekian misalkan jam 1 sampai jam 2 atau jam setengah 2 buat istirahat misalkan. Istirahat. Ya, waktu istirahatnya jangan digunakan untuk lain. Kemudian setelah istirahat misalkan lanjut tilawah lagi. Kemudian habis asar TPA misalkan. Jadi teman-teman harus buat schedule gitu, harus buat jadwal gitu. Sesuatu yang sudah terjadwal saja terkadang itu nggak terlaksana gitu, apalagi sesuatu yang nggak kita jadwalkan gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya pengen maksimal itu, jadi harus buat jadwal, teman-teman harus punya jadwal. Misalkan hari ini jadwalnya ternyata terlalu berat, diringankan lagi. Ya, disesuaikan dengan kegiatan. Masih berat, diringankan lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan hari ini targetnya ternyata nggak tercapai, buat target lagi yang baru. Gitu. Pokoknya harus punya jadwal gitu, harus punya target juga. Seperti itu. Jadi biar istiqomah itu seperti itu. Jadi ada kayak apa ya, kayak pengingat gitulah. Oh jam segini saya harus seperti ini, jam segini harus. Dan lebih teratur lagi pada kita. Misalkan kalau misalkan berat sendirian bisa ajak teman. Nanti ingetin aku jam segini saya mau ini. Bisa cari partner seperti itu. Ya. Ya, jadi dibuat jadwal, kemudian dinikmati, yang paling penting juga dinikmati. Sesuatu yang dilakukan ya kalau misalkan dinikmati itu tidak akan terasa berat. Berarti gimana supaya bisa menikmati? Harus cinta. Gimana biar cinta dipaksa dulu? Sesuatu itu terkadang harus dipaksa ya. Sesuatu itu terkadang harus kita paksa. Yang mungkin nanti dari lama-lama dari keterpaksaan itu menjadi sebuah keterbiasaan, yang dari keterbiasaan tersebut menjadi sebuah cinta, yang dan dari cinta tersebut akan timbul rasa nyaman, dan dari rasa nyaman akan timbul rasa rindu seperti itu. Ini turunin sekarang. Wallahu a'lam. Ya, syukron Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Samsuduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, gimana cara mengatur kegiatan kita di bulan Ramadan agar selalu dalam ketaatan? Syukron Ustadz. Silakan. Iya. Biar mengatur sama berarti kayak tadi ya. Buat jadwal. Sama. Buat jadwal. Kemudian kumpul dengan orang-orang yang soleh, itu juga bisa menjadi pengaruh juga ya. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita yang rajin baca Quran, pasti kita akan terbawa dengan suka baca Quran. Cari cari perkumpulan yang bermanfaat, yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, bisa menjadi kita lebih dekat dengan ketakwaan. Seperti itu. Cari circle yang bagus. Kalau misalkan nggak bisa cari circle, buat circle. Allah. Ya, syukron Ustadz. Ya, ini terakhir pertanyaan dari Mbak Muli. Bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Oke, silakan Ustadz. Yang tadi yang ini ya, mengadakan kajian. Ya, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya? Maksudnya Ustadz, ini kalau dia punya hutang puasa bulan yang Ramadan tahun kemarin, terus di bulan, jadi dia belum menggantinya puasa di bulan itu, bagaimana Ustadz? Belum menggantinya, terus kita sudah dihadapi dengan Ramadan bulan ini. Jadi belum lunas gitu ya, belum lunas. Iya. Ya Ustaz. Ya, hutang puasa adalah hutang. Yang namanya hutang itu harus dibayar gitu lah. Yang namanya hutang harus dibayar. Ya. Terus gimana kalau misalkan ternyata kita belum
belum membayar, kemudian ternyata sudah datang ya. Ya, tetap kita berpuasa bulan Ramadan ya. Dan hutang puasa itu masih tetap terhitung hutang puasa gitu ya. Dan itu setelah bulan Ramadan kita tetap harus eh, membayar hutang tersebut, untuk puasa tersebut ya. Dan kita eh, bayarkan seperti itu. Ya, jadi kita belum puasa bulan Ramadan tetap puasa. Dan hitungnya masih tetap dihitung ya yang bulan Ramadan sebelumnya ya. Jadi itu, ya. Kalau misalkan biar nggak lupa bisa dicatat, oh ternyata kurang sekian hari, sekian hari harus dicatat. Apalagi puasa ini puasa wajib gitu, puasa wajib. Nah, itu uangnya. Ya, oke, syukron Ustadz. Afwan Ustadz, ini masih ada pertanyaan satu lagi yang masuk. Apakah bisa ditambah lagi kah, Ustadz? Boleh. Ya, Ana bacakan Ustadz dari Mbak Muna. Ya, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mbak Muna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz, saya izin bertanya, apa benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi di saat bulan Ramadan? Silakan Ustadz. Ya, kalau kita ketemu makruh itu apa sih gitu kan? Makruh itu kan adalah dari karoha, ya, dibenci gitu ya, dibenci gitu. Iya, mandi nggak ada salahnya, mandi yang nggak ada yang bikin makruh itu kalau misalkan kita mandi sambil sambil minum dikit-dikit gitu. Bukan makruh gitu ya, tapi batal gitu kalau misalkan mandi sambil nyiri-nyiri biar bisa minum gitu. Ya, tapi untuk kehati-hatian gitu ya, mungkin kalau untuk makruh atau tidaknya saya kurang tahu gitu ya, saya kurang tahu, mungkin bisa ditanyakan ke yang lain. Tapi untuk kehati-hatian gitu, untuk kehati-hatian ya mandi boleh, nggak ada larangan mandi gitu. Malah justru kalau misalkan dengan mandi kemudian kita jadi lebih semangat ibadah, malah bagus gitu. Tapi kalau misalkan dengan mandi kemudian ya yang tadi haus tiba-tiba menjadi hilang hausnya, itu kan perlu dipertanyakan. Jadi itu sih lebih ke, kalau mungkin orang ya untuk kehati-hatian aja gitu ya, mungkin di siang hari ya mandi boleh, tapi mungkin lebih berhati-hati lagi ya seperti mungkin itu. Mandi 2 kali seharinya itu bisa pas sahur misalnya, atau pagi-paginya, sorenya siang-siang aduh tiba-tiba mendadak yang tadinya biasanya nggak jarang mandi gitu kan di bulan Ramadan, tiba-tiba kok ini sering banget mandi, siang-siang udah 3 kali sendiri gitu, habis mandi tiba-tiba langsung bugar gitu, waduh ada apa ini. Jadi mandi nggak ada salahnya, mandi ya tinggal mandi aja sih, cuma tadi harus berhati-hati itu sih kalau alam. Ya, Masya Allah, luar biasa dengan sesi tanya jawab, dengan beberapa pertanyaan tadi, dan sudah dijawab oleh Ustadz. Ya, kalau teman-teman masih ingin bertanya, ya mungkin karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, jadi mohon maaf, kita sampai di sini saja untuk materinya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman mungkin masih ada yang menyangga atau apa, teman-teman bisa langsung langsung chat ke Wahid, bertanya apa yang ingin teman-teman tanyakan, atau boleh juga kepada teman-teman admin sahabat Hijrah Siman, dan akan diteruskan kepada Kak Wahid. Ya, selanjutnya kita ke sesi closing statement. Mungkin dari Kak Wahid ada yang ingin disampaikan dari materi malam hari ini, pesan dan kesan, dan juga motivasi dari Kak Wahid. Ya, tafadhal Kak.
Oke, ini biasanya yang ditunggu-tunggu nih, misalnya di closing statement gitu ya. Oke, closing statementnya. Ya. Nah, nah eh ya, kita tidak pernah merasa khawatir ketika kita menaiki sebuah perahu, padahal kita tidak tahu siapa nahkodanya gitu. Kemudian kita nggak pernah khawatir, kita nggak pernah takut menaiki kereta, padahal kita tidak tahu siapa masinisnya. Kemudian kita tidak pernah takut, kita tidak pernah khawatir menaiki bis, padahal kita tidak tahu siapa pengemudinya. Lalu bagaimana kemudian kita khawatir hidup di dunia, ya, sedangkan kita sudah tahu nih, bahwasanya Allah yang sudah mengatur segala urusan kehidupan kita. Gitu ya. Jadi banyak di antara kita itu mengkhawatirkan kehidupan gitu. Padahal dia sudah tahu bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan kita dan Allah sebaik-baik pemberi skenario gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu closing statement dari saya. Ya, syukron Kak. Selanjutnya kita beralih ke penutup sekaligus juga beralih kepada doa sekaligus kepada penutup. Dan untuk doa ini ya yang memimpin doa pada malam hari ini ya kita serahkan kepada Ustadz juga untuk membacakan doanya. Silakan Ustadz. Oke, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tengadahkan tangan, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berikan kita keistiqomahan selalu dalam berthalabul ilmi, dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan, di bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا شاكر حمدا ناعما حمدا يوافع نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنها سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربنا وارزقنا الاستقامة وارزقنا الحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وعذاب الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا.